Halo Bapak Ibu peternak, mari jadi peternak babi yang bijak dengan melindungi hewan ternak kita dari penyakit menular African Swine Fever atau yang biasanya dikenal dengan demam babi Afrika. Demam babi Afrika atau ASF adalah virus yang mematikan dan mudah menular pada babi, baik peliharaan maupun liar. Mari lindungi babi ternak kita dengan mengenal dan melakukan langkah pencegahan maupun penanggulangan ASF. Gejala pada babi yang terinfeksi virus ASF cukup mudah dilihat. Di antaranya adalah demam tinggi. Babi akan mengalami demam hingga suhu 41-42 derajat Celcius, diikuti dengan kesulitan bernafas dan menurunnya nafsu makan hingga muntah-muntah. Babi juga akan terlihat lemah dan mengalami kesulitan berdiri atau linglung saat berjalan. Terjadi pendarahan yang muncul pada permukaan kulit berupa bercak kemerahan, biru, hingga ungu pada bagian perut dan dada, terutama di sekitar bagian telinga dan mulut. Pada induk babi, pendarahan dapat terjadi pada bagian puting susu, bahkan menyebabkan keguguran, lahir mati, dan lahir lemah. Selain pada permukaan kulit, pendarahan juga dapat terjadi dalam bentuk feses yang cair atau diare berdarah. Babi yang telah terinfeksi virus ASF pada umumnya akan mati dalam kurun waktu 10 hari. Bagaimana cara virus ASF menyebar? Virus ini menyebar melalui kontak langsung dengan orang, barang, dan hewan. Penyebaran melalui orang, contohnya melalui alas kaki dan pakaian pekerja maupun pengunjung kandang yang telah terkontaminasi virus. Contoh peralatan kerja kandang yang ikut menyebarkan virus adalah sapu, cangkul, ember, dan gerobak yang telah terkontaminasi virus. ASF juga menyebar melalui kontak dengan babi yang berasal dari kandang atau daerah yang sudah terinfeksi. Umumnya terjadi pada proses restocking atau pengisian kembali kandang, di mana peternak membeli babi dari sumber yang terkontaminasi ASF. Kendaraan pemindah babi juga salah satu faktor yang berperan pada penyebaran virus ASF. Makanan sisa dari limbah rumah tangga, warung, restoran, hotel, dan hajatan juga menyebarkan virus ASF. Faktor eksternal lain yang menyebarkan virus ASF adalah hewan liar, tikus, serangga, kutu, bahkan lalat. Membuang bangkai babi sembarangan dapat menyebabkan mengumpulnya lalat yang berpotensi masuk ke dalam kandang yang sehat. Bangkai babi yang tidak terkubur dengan benar juga dapat menyebarkan virus melalui tikus atau hewan peliharaan. Satu lagi hal penting yang harus diingat adalah virus ASF juga dapat menyebar melalui berbagai produk olahan dari daerah yang telah terinfeksi seperti produk daging asap atau CI, sosis, daging beku, makanan kaleng, dan sisa-sisa makanan dari perjalanan jarak jauh, seperti limbah dari pesawat atau kapal laut. Oleh karena itu, usahakan jangan membawa masuk produk-produk tersebut dan laporkan kepada petugas karantina atau otoritas yang berwenang. Itulah cara-cara bagaimana virus ASF bisa menyebar. Jadi, saya ingatkan juga, tidak benar kalau virus ASF bisa menyebar melalui angin, udara, ataupun melalui pakan komplit berkualitas. Setelah mengenal apa itu virus ASF dan cara penyebarannya, Bapak Ibu tentunya juga harus mempelajari cara efektif mencegah virus ASF. Kata kuncinya sederhana, biosecurity ketat. Langkah penerapan biosecurity sederhana yang harus diterapkan untuk mencegah penularan virus ASF adalah kebersihan dan sanitasi kandang. Hal yang paling penting dan mendasar adalah bersihkan tempat makan, lantai kandang, dan peralatan kerja secara rutin. Semprotkan dengan cairan disinfektan atau campuran deterjen yang cukup. Jangan lupa untuk selalu menggunakan air bersih dan sediakan pembuangan khusus untuk limbah kotoran babi. Siapapun yang hendak masuk kandang babi, baik itu anggota keluarga, tetangga, pembeli, dokter hewan, ataupun petugas kesehatan hewan, harus mencuci tangan dan alas kaki dengan sabun atau cairan disinfektan.
Lakukan ini sebelum memasuki dan setelah keluar dari area kandang. Pastikan peralatan kandang dan pakaian Bapak Ibu dibersihkan dan dicuci secara rutin dengan sabun dan disemprot dengan disinfektan. Sisihkan tempat khusus untuk menyimpan peralatan kandang agar tidak digunakan untuk kegiatan lain di luar kandang. Batasi lalu lintas orang, barang, dan hewan. Babi ternak harus dikandangkan dan tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Akan lebih baik lagi jika ada pagar khusus membatasi lalu lintas OBH. Kendaraan pengangkut ternak, pakan, dan barang lainnya harus disemprot disinfektan dan tidak boleh masuk ke dalam area kandang. Jangan biarkan hewan lain, baik babi maupun hewan peliharaan lain, mendekati dan memasuki kandang ternak Bapak Ibu. Budayakan hanya pekerja kandang yang boleh memasuki area kandang. Memberi makan dan minum babi. Pastikan kebutuhan makan, minum, serta gizi dan vitamin ternak tercukupi. Berikan pakan ternak dengan formula yang lengkap dan selalu gunakan air bersih. Hindari memberi makanan sisa dari limbah rumah tangga, hajatan, restoran, pasar, atau sampah kepada babi ternak. Jika masih berkehendak memberi makanan sisa pada babi, masak dahulu makanan tersebut dengan suhu 90 derajat Celcius selama 1-3 jam atau sampai mendidih. Jangan lupa untuk mencegah babi ternak Bapak Ibu dari memakan sisa-sisa makanan maupun sampah, mengingat risiko penyakit yang tinggi. Cegah penyebaran. Jika kandang Bapak Ibu terserang ASF, langkah penting yang harus dilakukan adalah jika muncul gejala, segera pisahkan babi yang sakit dari babi lainnya yang masih sehat. Jangan menjual babi yang sakit atau memotong dan mengedarkan dagingnya. Perilaku ini sangat mudah menyebarkan virus ASF secara luas dan cepat. Jika ada babi yang mati, jangan membuang bangkai sembarangan, seperti ke pinggir jalan, kebun, sungai, atau laut. Kuburkan bangkai babi yang mati karena terjangkit ASF. Segera kuburkan bangkai babi dengan kedalaman lubang 2 meter, lalu semprotkan desinfektan. Pastikan lubang kubur jauh dari kandang. Kemungkinan penyebaran virus akan lebih kecil apabila bangkai babi langsung dibakar di dalam lubang sebelum ditimbun dengan tanah. Kubur bangkai babi dengan posisi bersebelahan. Jangan ditumbuk Agar binatang lain seperti anjing, ayam, atau tikus tidak menggali lubang tersebut. Setelah itu, semprot area penguburan dengan desinfektan untuk memastikan area sudah steril dari virus. Setelah mengubur babi, segera bersihkan diri dan berganti pakaian. Cuci pakaian, alas kaki, serta alat yang digunakan saat penguburan. Jangan lupa mensterilisasi kandang dengan desinfektan atau deterjen. Musnahkan sisa makanan yang terkontaminasi virus juga ya. Terakhir dan gak kalah penting, Bapak Ibu harus melaporkan babi yang sakit atau mati ke dokter hewan atau petugas kesehatan hewan terdekat. Mari lakukan langkah-langkah ini agar kegiatan beternak selalu aman dari virus ya Bapak Ibu. Setelah mengenali virus ASF, cara menular dan langkah pencegahannya, ada satu lagi informasi yang tidak kalah penting untuk Bapak Ibu ketahui. Yaitu prinsip zonasi area sekitar kandang untuk mengurangi resiko penularan virus ASF. Pembagian zonasi terdiri dari 3 area, yaitu zona merah. Area terluar ini dipersiapkan khusus untuk parkir segala jenis kendaraan. Hewan peliharaan maupun hewan liar tidak boleh melewati zona merah untuk menghindari potensi terbawanya virus. Zona kuning. Area ini hanya boleh diakses oleh peternak atau pegawai kandang. Biasanya diperuntukkan keperluan gudang sebagai tempat penyimpanan pakan dan peralatan kandang. Zona hijau merupakan area kandang. Sama seperti zona kuning, area ini hanya boleh diakses oleh Bapak Ibu petugas kandang saja. Pastikan untuk tidak memperbolehkan orang lain masuk ke dalam zona ini. Penerapan zonasi yang ketat akan menyelamatkan ternak dari ASF. Secara singkat, padat, dan jelas, semua langkah meliputi ASF dapat disebut dengan Aksi Biosecurity 6M. Aksi A.
Awasi ternak serta orang, barang, dan hewan. K. Kenali gejala penyakit dan cara penularannya. S. Selamatkan babi yang sehat. I. Ingatkan kawan, tetangga, dan keluarga. Sementara, langkah 6M adalah mencuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke kandang. Memberikan pakan berkualitas dan air bersih untuk babi. Mencuci peralatan kandang dan pakaian yang dikenakan. Membatasi lalu lintas orang, barang, dan hewan, serta olahannya. Mengubur babi yang mati jauh dari kandang. Melaporkan babi yang sakit atau mati. Bagi Bapak Ibu yang babi ternaknya pernah terserang ASF, jangan panik dulu. Yuk, pelajari langkah mengisi kembali kandang ternak atau repopulasi. Ikuti instruksi ini. Sebelum mengisi kandang kembali, bersihkan dan semprotkan seluruh area kandang dan alat kerja dengan disinfektan atau deterjen. Pastikan semuanya sudah steril. Pastikan babi yang baru dibeli untuk repopulasi berasal dari peternakan yang bebas dari virus ASF. Masukkan babi sentinel atau babi uji coba minimal 2 minggu untuk memastikan babi dan kandang ternak bebas dari virus ASF. Jangan lupa untuk memindahkan babi uji coba secara periodik dari satu kandang ke kandang lainnya. Jika babi sentinel tidak sakit atau mati, maka repopulasi bisa dilakukan secara bertahap hingga penuh. Ingat, selalu terapkan prosedur biosecurity secara baik dan ketat di peternakan Bapak Ibu. Mari sebarluaskan edukasi ASF kepada Bapak Ibu peternak, pelaku pasar di sektor babi, dan pihak terkait lainnya agar kegiatan beternak dapat berlangsung dengan damai dan lancar. Kenali ASF, cari tahu cara penyebarannya, lakukan pencegahan dengan ketat. Babi sehat, bebas ASF, peternak sejahtera.